Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam menu sarapan firman, makanan yang sesungguhnya buat kita, yang membuat hidup kita benar-benar hidup. Saya di kesempatan ini hanya mau membagikan perenungan saya pribadi di Yakobus mulai dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Itu ayat 4 khususnya waktu itu sangat menarik perhatian saya. Rasanya juga saya memang pernah dengar khotbah itu di YouTube. Jadi seperti diingatkan kembali, dan saya merasa Tuhan bilang, ini kamu perhatikan ini sekarang, kamu pingin sempurna. Kita kan selalu ngomong menjadi seperti Yesus itu sempurna, ya disempurnakan. Mau sempurna, mau ya sampai mencapai tujuan akhir itu kesempurnaan, itu butuh sekali yang namanya ketekunan. Ketekunan inilah yang membuat kita bisa mencapai kesempurnaan itu, bukan kepintaran, bukan maksudnya hal-hal yang kayak menonjol yang lain yang banyak dilihat orang. Tapi ketekunan itu ternyata harganya mahal sekali, dan itulah yang akan mengantarkan kita bisa nyampe kesempurnaan. Saya diingatkan, ini yang saya kurang sekali gitu ya. Saya orangnya juga bosenan, mau mendisiplin diri itu kalau sudah 2-3 hari berusaha membangun rutin baru, hari keempat atau keberapa itu sudah malas gitu, buat apa gitu. Akhirnya enggak jadi-jadi gitu ya bangunan pendisiplinan saya, mau membangun kebiasaan pola-pola yang baru yang lebih sehat itu jadinya terhambat gitu karena malasan saya sendiri, karena itu kurang sampai di situnya. Pokoknya saya kurang sekali namanya tekun. Jadi ini Tuhan tarik perhatian saya ke sini. Dari situ saya bilang, iya wis Tuhan, saya belajar benar-benar tekun. Saya mau memperhatikan tahun ini yang namanya ketekunan saya. Jadi kalau sudah rasa bosan mau sudah enggak usah gitu ya, itu ada motivasi baru, ada pendorong semangat bahwa kalau ingin mencapai sesuatu memang ya harus tekun, tidak ada jalan pintas gitu loh, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain selain harus tekun mengembangkan ketekunan, tekun membangun ketekunan. Jadi ketekunan tuh luar biasa. Buat saya itu butuh energi besar karena saya lemah di bagian ketekunan. Tadi pagi sebelum rekaman ini kembali saya kuatkan ya soal ketekunan lewat firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala dalam Kolose pasal 1 ayat 12 ayat 11 ya boleh baca mulai ayat 10, sehingga hidupmu ayat 9 aja ya. Sebab itu Kolose 1 ayat 9 sampai 11. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ini ya mirip-mirip sama katanya Yakobus tadi ya, mau disuruh minta hikmat di ayat-ayat selanjutnya yang tadi saya tidak baca. Terus untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, kata sempurna muncul lagi, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah. Tadi Yakobus juga bilang buah, ya kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saya takjubnya seperti ini.
Tuhan ayat 11 itu, Tuhan itu perlu sampai seperti mengerahkan segala kekuatan dan kuasa kemuliaannya. Kayak saya tadi bayangkan kayak ngeden gitu ya. Untuk supaya kita itu bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ternyata memang saya merasa Tuhan bilang ada penghiburan bahwa jangan khawatir kalau kamu merasa mau menjadi tekun itu susah gitu loh. Saya juga tahu itu susah ya, sepertinya jadi seperti itu kesan yang saya tangkap. Saya juga tahu itu susah, makanya saya ini ngeden buat kamu gitu loh. Saya ngeden, saya mengerahkan semua kekuatan, kuasa, kemuliaan saya supaya kamu bisa memperoleh ketekunan itu. Jadi setiap kali mungkin saya gagal tekun, saya cuma harus bilang saya tidak mau menyerah, saya harus coba lagi, pokoknya sampai ketekunan itu saya lihat sudah mulai sudah terbentuk dan semakin diteguhkan ya. Dan saya terhibur karena Tuhan bilang susah. Dia mengakui gitu ya, seperti Tuhan tuh mengakui itu susah memang, ya tak akui gitu loh. Makanya saya harus ngeden. Tapi di dalam kesusahanmu itu saya sudah memampukan kamu gitu ya. Jadi pasti kamu berhasil, pasti kamu bisa untuk menjadi orang yang tekun. Sekarang kamu melihat dirimu masih naik turun kocar-kacir, tidak bisa tekun, tidak bisa konsisten, tidak bisa disiplin. Ini akan berubah. Aku antar, kamu akan lihat bentuknya bahwa kamu akan bisa menjadi orang yang tekun. Itu karena aku sudah mengerahkan seluruh kuasa kemuliaan tenagaku untuk mendorong kamu, untuk membantu kamu di situ. Puji Tuhan, saya merasa ya ringan gitu ya, ringan. Saya tidak sendiri dalam berjuang membangun ketekunan saya, tapi Roh Kudus ada di situ. Dialah yang pertama-tama sudah mengawali dari dulu, bekerja lebih dulu untuk itu, termasuk menyadarkan saya dan selanjutnya membentuk saya sampai itu bisa terlihat, terbentuk. Dan juga ayat terakhir, saya tidak akan khawatir pekerjaan Tuhan di dalam saya, istilahnya mangkrak gitu ya, terbengkalai, karena dia tidak pernah bukan Allah yang kerjanya setengah-setengah jalan. Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Terjemahan lain itu ada kata setia di situ. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu itu setia untuk meneruskannya sampai tuntas, sampai selesai, tidak putus setengah jalan. Begitu. Gantungan saya, yang saya andalkan hanyalah Tuhan, kemurahannya, kesetiaannya, kuasa kemuliaannya. Saya tahu tidak ada sesuatu di dalam diri saya yang cukup baik untuk membangun kebaikan-kebaikan itu sendiri, tapi itu semua berasal dari Tuhan. Saya tinggal menoleh kepada Dia, saya minta, dan saya akan mendapat. Asal saya juga terus meresponi Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara hal yang sama. Mari kita memperhatikan namanya ketekunan dan berharap pada Tuhan untuk itu terbangun. Tujuannya karena kita semua kepingin sempurna. Kita tidak bisa mencapai kalau tidak ada ketekunan. Maka kita mari mengingatkan satu sama lain untuk tekun membangun apa yang Tuhan mau bangun di dalam kita. Sekian, terima kasih.